Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Senin 21 April 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan dalam 1 jam ke depan bersama saya Anita Nawang dan berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Kementerian Lingkungan Hidup akan menutup 343 TPA open dumping. Penutupan ini akan dilakukan selama 6 bulan ke depan sehingga pengelola maupun pemerintah dapat melakukan pembenahan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengatakan bahwa pemerintah memberikan tenggang waktu 6 bulan kepada 343 tempat pembuangan akhir TPA yang masih menerapkan sistem pembuangan terbuka atau open dumping untuk melakukan pembenahan. Apabila permintaan ini tidak ditanggapi serius, maka nantinya pemerintah bisa menerapkan pidana kepada pihak yang bertanggung jawab. Menteri Lingkungan Hidup menjelaskan hal tersebut lantaran sistem pembuangan sampah terbuka sangat berbahaya yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Sehingga seluruh TPA yang menerapkan sistem tersebut diwajibkan untuk menghentikan operasionalnya setelah menerima surat penghentian dari pemerintah. Hal tersebut disampaikan olehnya saat melakukan kunjungan ke TPA Putri Cempo Solo, Jawa Tengah pada Jumat 18 April. Kami juga sudah memberikan paksaan pemerintah kepada hampir 343 site dari tempat pemrosesan akhir sampah seperti ini. Jadi ini yang disebut open dumping yang kemudian menimbulkan pencemaran lingkungan yang cukup serius. Jadi ke 343 site sampah di seluruh tanah air telah kita mintakan untuk menghentikan kegiatan rata-rata 6 bulan sejak diterimanya surat tersebut. Jelasnya, ada waktu 6 bulan bagi pihak pengelola kabupaten kota untuk menyiapkan inovasi dalam penanganan sampah sebelum open dumping ditutup. Selanjutnya, pemerintah akan terus mengawal dan mengevaluasi pengelolaan sampah di tingkat kabupaten kota. Produk tekstil dan garmen asal Indonesia dikenai tarif resiprokal sebesar 47% oleh pemerintah Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan biaya ekspor lebih tinggi. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Amerika Serikat mengenakan tarif impor mencapai 47% terhadap produk tekstil dan garmen asal Indonesia. Dari yang semula tarif untuk Indonesia ialah 10-37%. Kebijakan ini merupakan bagian dari tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Erlangga menyampaikan produk ekspor utama Indonesia seperti tekstil, garmen mendapatkan tarif bea masuk lebih tinggi dibandingkan beberapa negara pesaing dari ASEAN maupun non-ASEAN negara Asia lainnya. Dalam konferensi pers virtual dari AS, usai pertemuan dengan jajaran pemerintahan AS Jumat 18 April waktu Indonesia, Erlangga menyampaikan adanya penambahan tarif sebesar 10% selama 90 hari itu menjadi perhatian pemerintah Indonesia lantaran membuat biaya ekspor lebih tinggi. Jadi ini juga menjadi concern bagi Indonesia karena dengan tambahan 10% ini ekspor kita biayanya lebih tinggi karena tambahan biaya itu diminta oleh para pembeli agar di-sharing dengan Indonesia, bukan pembelinya saja yang membayar pajak tersebut. Meskipun produk tekstil dan garmen mengalami penambahan tarif, Erlangga memastikan bahwa kebijakan impor dalam bahan pangan tidak akan berimbas pada program swasembada pangan yang dijalankan pemerintah Indonesia. Adapun Erlangga menyampaikan perundingan negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat disepakati akan diselesaikan dalam waktu 60 hari. Usai pemasangan menara pancar siaran telekomunikasi Turiya Pada Tower di Kecamatan Sukasada, Buleleng, Gubernur Bali Wayan Koster memastikan bahwa 90% wilayah Bali Utara dapat mengakses siaran TV. Menara yang ada di ketinggian 1.636 mdpl ini sekaligus menjadi objek wisata baru bagi warga.
Pemerintah Provinsi Bali meluncurkan pemancar siaran televisi digital di kawasan Turiyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Dengan beroperasinya fasilitas ini, Pemprov Bali memastikan 90% daerah Bali Utara mendapatkan siaran televisi, seperti layanan dari Viva Group, Transcorp, MNC Group, dan beberapa jaringan televisi lainnya. Gubernur Bali Wayan Koster dalam peresmiannya Jumat 18 April mengungkapkan keberadaan Menara Turiyapada di ketinggian 1.636 meter di atas permukaan laut ini turut menjangkau area yang lebih jauh seperti Kabupaten Jemberana. Keberadaan tower sekaligus menjadi sumber pendapatan Pemprov Bali, baik dari penyewaan pemancar hingga menjadikannya sebagai objek wisata. Sehingga 30 channel TV yang ada di Bali itu nanti menggunakan pemancar dari Turiyapada Tower ini. Jadi nggak perlu lagi dia sewa lahan, nggak perlu lagi dia bangun tower sendiri, karena itu invest dan perlu perawatan, dan menjadi simpel dia. Hanya menggunakan ini. Selama 6 bulan uji coba itu gratis. Fasilitas penyiaran yang dibangun dengan dana 330 miliar rupiah ini terdiri dari 10 lantai dengan ketinggian mencapai 115 meter. Sejumlah fasilitas wisata juga disediakan seperti restoran, jembatan kaca, skywalk, dan planetarium yang berada di lantai teratas. Rasio layanan kesehatan di IKN bertambah usai 4 rumah sakit dibangun. Rumah sakit yang berstandar internasional ini pun kini menjadi rujukan masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ibu Kota Nusantara IKN kini memiliki 4 unit rumah sakit yang terdiri dari 3 rumah sakit swasta dan 1 rumah sakit pemerintah. 2 unit rumah sakit diantaranya yaitu RS Mayapada dan RSU Hermina telah beroperasi dan membuka layanan bagi masyarakat umum. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin di Samarinda Rabu 16 April mengatakan keberadaan 4 rumah sakit berstandar internasional di IKN itu membantu menambah rasio layanan fasilitas kesehatan di Kaltim. Rumah sakit di IKN juga membantu mendekatkan pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten Penajam Pasir Utara yang sebelumnya harus menuju Balikpapan atau Samarinda untuk mengakses vaskes rujukan. Dengan beberapa rumah sakit yang berdiri yang dikelola oleh swasta, ya, itu saya sangat menyambut baik karena tingkat hunian di sana pun rasio tempat tidur dengan populasi ini memang masih di bawah 1, gitu kan. Yang seharusnya kan distandarkan oleh WHO kan minimal 1/1000 penduduk. Di sana masih 0,8. Ya, mudah-mudahan dari 4 rumah sakit yang ada di IKN itu bisa meningkat menjadi minimal 1/1000 penduduk. Saat ini jumlah tempat tidur dari 2 rumah sakit yang beroperasi tersedia sebanyak 300 unit, disertai berbagai layanan poli dan gawat darurat. Seluruh rumah sakit yang ada juga telah menerima layanan jaminan kesehatan nasional seperti BPJS Kesehatan untuk masyarakat umum. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV.
Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum, kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Di tengah bayang-bayang banjir produk impor akibat kebijakan tarif Amerika Serikat, UMKM di Kudus justru menjawab dengan inovasi dan ekspansi. Sebanyak 20 produk unggulan dari Kota Kretek bersiap meramaikan pameran internasional di Libya pekan depan. Kebijakan tarif baru dari pemerintah Amerika Serikat yang berpotensi memicu perang dagang global menjadi tantangan baru bagi UMKM lokal. Namun alih-alih khawatir, pelaku usaha di Kudus justru meningkatkan kualitas produk dan strategi pemasaran. Upaya UMKM Kudus tidak hanya fokus memperkuat pasar domestik, namun juga berekspansi ke pasar internasional. Sebanyak 20 produk seperti olahan makanan, kopi, kerajinan tangan hingga alas kaki dijadwalkan akan mengikuti Tripoli International Fair di Libya, Afrika Utara pada 22 hingga 28 April 2025. Sempat resah, cuman ya memang kita harus benar-benar belajar, benar-benar sharing negara-negara mana yang aman, gitu aja sih. Kalau untuk Asia saya rasa masih aman, terus untuk Timur Tengah kita masih aman juga ya. Kalau untuk ke yang lain, misalnya ke Korea, ke Amerika, kami masih belum berpikiran ke sana dulu, karena benar-benar di sini di Kudus kami itu masih pemula untuk ekspor. Ini sebagai UKM juga amat sangat karena semuanya kan akhirnya bahan baku ini kan juga naik juga, sedangkan pangsa pasar juga akhirnya melemah untuk lokal. Makanya di sini kami ingin ekspansi keluar, bagaimana kami harus belajar untuk keluar dari zona nyaman dengan mencoba menjajaki pasar ke Tripoli, dan insya Allah sudah disiapkan 21 buyer di sana. Dari Kudus sampai saat ini untuk produk saya sendiri, saya membawa produk anyaman ya dari Dr. Go. Craft itu masih bagus banget untuk pasar craft karena memang tidak ada standar harga ya. Terus kemudian kopi, alhamdulillah kami bersama teman-teman dari Desa Sejahtera Astra kemarin, kopi Colo sudah ke Moskow juga. Walaupun memang nggak banyak, masih di bawah 100 kilo. Bupati Kudus Samani Intakoris yang melepas perwakilan UMKM Kudus menyatakan dukungan penuh atas langkah tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah akan terus memberikan fasilitas, pelatihan, dan ruang pamer untuk produk UMKM Kudus agar bisa berkompetisi di level global. Kebijakan Trump buat saya itu suatu tantangan ya. Apalagi nanti dolar naik, berarti
ya, ekspor makin jaya kan itu ya, jaya. Dan ada peluang, bukan menjadi halangan atau hambatan. Ada peluang yang harus kita ambil dan kita nanti bersama-sama dengan Apindo, HIPMI maupun Kadin. Pasar global itu mau tidak mau, suka tidak suka pasti jalan kan itu. Bagaimana kita menghadapi situasi kondisi seperti itu. Kita mainkan aja bahwa di Indonesia itu kan pasar yang sangat luar biasa, konsumen yang sangat luar biasa. Kita kuasai dulu. Setelah itu nanti kita barang-barang mana yang dibutuhkan oleh yang perlu diekspor, kita ekspor kan gitu. Nah, di Indonesia ini kan konsumennya sangat luar biasa, makanya ketertarikan luar negeri mau masukkan barang-barang ke Indonesia karena pasar ini kan potensial sekali. Dari KTT G20 di Bali, Singapura hingga Tripoli, UMKM Kudus terus bergerak menembus pasar global. Dari Kudus, Fakhrul Rahman, Lingkar TV melaporkan. Disduk Capil Kendal bersama Lembaga Pendidikan dan Pondok Pesantren Sabilur Rasyad memfasilitasi pembuatan Kartu Indonesia Anak atau KIA. Kepala Disduk Capil Kendal, Ratna Mustika Ningsih menyampaikan bahwa saat ini terdapat 270.326 anak di Kendal yang berusia di bawah 17 tahun, di mana mereka wajib memiliki kartu identitas anak sebagai dokumen penunjang berbagai keperluan. Dalam kolaborasi dengan Ponpes Sabilur Rasyad, selain perekaman KTP elektronik pemula untuk siswa-siswi yang telah memenuhi usia 17 tahun, juga dilakukan sosialisasi mengenai identitas kependudukan digital, serta pentingnya kepemilikan KIA. Dari Disduk Capil Kabupaten Kendal berkolaborasi dengan Pondok Pesantren Sabilur Rasyad yang ada di Kecamatan Kampel mengadakan kegiatan perekaman baik KTP elektronik maupun IKD dan KIA. Nah, kebetulan kami memiliki inovasi kian hebat, kartu identitas anak hebat, itu kepanjangan dari Humble, Excellent, Brave, Agile, dan Takwa. Harapannya anak-anak Kabupaten Kendal memiliki KIA menjadi anak-anak yang hebat karena sadar akan itu. Nah, selain itu kami juga melakukan launching yang hebat. Nanti Ibu Bupati akan berkenan launching. Kemudian juga mengundang 11 pelaku usaha perempuan. Karena bulan ini adalah bulan April, kami memaknai Hari Kartini dengan mengundang 11 pelaku usaha untuk bekerja sama dengan Dukcapil menambah fasilitas dari kartu identitas anak maupun IKD. Jadi kalau ada masyarakat yang memiliki IKD maupun anak yang memiliki KIA, ke usaha-usaha 11 pelaku usaha ini mereka mendapatkan diskon atau fasilitas yang mereka berikan kepada masyarakat. Salah satu pelajar asal SMA Negeri Pegandon, Adi Nasta Budiman, mengaku sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Sangat membantu, jadi tidak perlu jauh-jauh ke Capil Kendal. Ini langsung jadi KTP-nya? Sudah 17 tahun? Belum. Berarti belum dicetak ya, baru perekaman aja. Dari 270.326 anak di bawah usia 17 tahun di Kendal, 73,03%-nya sudah dibuatkan kartu identitas anak atau sebanyak 197.425 anak. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Usai menerima kritik, Taman Desa Wisata Kedung Kotos yang berada di Desa Ngliron, Kecamatan Randu Belatung, Kabupaten Blora akhirnya dibersihkan. Kepala Desa Ngliron, Muntono, mengakui taman yang dibuat sekitar tahun 2022 lalu itu sempat terbengkalai lantaran tidak adanya anggaran yang dialokasikan untuk perawatan taman. Muntono menjelaskan, saat ini pemerintah baru akan mengalokasikan kembali agar bisa merawat dan menghidupkan taman tersebut, sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga yang melintas. Memang gini Mas, kemarin itu
Taman Wisata di Sangliran itu terbengkalai karena terbentur anggaran. Nah ini sudah mulai saya bersihkan, nanti kelanjutan mungkin tahun 2026 insya Allah nanti saya bikin untuk warung-warung biar orang lewat itu bisa berteduh kalau hujan itu. Ada rencana untuk dibikin rest area Pak? Nah itu nanti kelanjutannya bisa juga gitu. Oh, oke. Ini dulu dibangun tahun berapa Pak? Ini dibangun tahun 2022 Pak ya? Memang sampai terbengkalai kemarin itu ya itu terus terang saja saya sebagai kepala desa memang terbentur anggarannya gitu loh. Oh, iya. Pemdes berencana menganggarkan pada tahun 2026 untuk bisa dikelola secara profesional dan mendapat PAD dari kegiatan tersebut. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Rencananya pemerintah akan menambah 1 subdaerah aliran sungai atau DAS di Kota Palembang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan bahwa pembangunan sungai pengendali banjir itu butuh dana sekitar 300 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merencanakan penambahan 1 subdaerah aliran sungai atau DAS di Kota Palembang sebagai rencana jangka panjang mengendalikan banjir yang masih kerap terjadi di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini. Rencana ini mengacu pada keefektifan stasiun pompa pengendali banjir Subdas Bendung yang mampu menurunkan wilayah banjir dari 285 hektar menjadi 48 hektar di sepanjang aliran Sungai Bendung sejak 2019. Proyek yang diberi nama pengendalian banjir Subdas Buah ini nantinya akan menjadi pengendali banjir untuk daerah di sepanjang aliran Sungai Buah. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru usai meninjau Subdas Bendung pada Jumat 18 April menyebut detail engineering design DED proyek ini ditargetkan selesai tahun ini dengan sumber anggaran kolaboratif dari pemerintah pusat, provinsi, kota, dan PT Pupuk Sriwijaya. Ada satu potensi yang mungkin dibuat sama dengan ini, yakni Sungai Buah dengan kawasan yang lebih luas lagi. Nah ini ujung-ujungnya kan cerita pendanaan, maka tadi saya bilang selesaikan dulu DED-nya, desainnya selesaikan dulu, baru kita bicara pendanaan. Tentu pendanaan ini karena nilainya lebih kurang 300-an M, kita kolaboratif. Kalau Sungai Buah kan kita baru identifikasi ya, jadi belum ada detail desainnya. Itu bisa dengan Sungai Buah, bisa dengan pompa, bisa dengan parapet, bisa segala macam, banyak penanganannya. Itu nanti setelah ada identifikasi. Untuk jangka pendek, Pemprov Sumatera Selatan menganggarkan penambahan pompa booster menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN senilai 38 miliar rupiah. Gubernur Sumatera Selatan meminta pemerintah kota segera menentukan penyebaran titik lokasi pompa booster guna mempercepat pembangunan. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat,
Kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuka Festival Sepak Bola Usia Dini Internasional Bali 7S di lapangan Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Bali. Turnamen ini menghadirkan 389 tim dari 6 negara dengan 7 kategori pertandingan yang berlangsung pada 18 sampai 20 April 2025. Festival sepak bola usia dini terbesar se-Asia, Bali Sevens, kembali digelar di tahun keduanya menghadirkan lebih banyak peserta dari sejumlah negara. Untuk edisi tahun ini, turnamen dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aritejo di lapangan Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Bali. Menpora menilai, turnamen Bali Sevens menjadi ajang untuk mencari bibit pemain sepak bola sejak dini dan membiasakan mereka berhadapan dengan tim dari negara lain dan berlaga dalam pertandingan internasional. Yang paling penting, anak-anak usia dini ini sudah diberikan pengalaman untuk bertemu 5 negara di luar Indonesia. Ini yang perlu kita lakukan, bagaimana kita membiasakan para atlet-atlet usia dini kita ini harus biasa menghadapi negara-negara lain. Sebagai tuan rumah penyelenggara, Bali United menambah sejumlah fasilitas dari 8 lapangan pada tahun lalu menjadi 9 lapangan dalam perhelatan tahun ini. Melalui turnamen ini, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir, juga mendorong ajang serupa oleh klub lainnya di Liga 1 maupun Liga 2. Perkembangan tahun ini adalah dari 4 negara sekarang menjadi 6 negara yang bertanding di Bali Sevens 2025. Selain itu, jumlah lapangan juga kami bertambah dari 8 lapangan standar FIFA menjadi 9 lapangan full size standar FIFA. Harapannya, ini akan menjadi wadah bagi generasi muda yang ingin menjadi pesepak bola profesional, sehingga goal utama adalah menjadi pemain timnas Indonesia yang berprestasi di Bali ini. Nah, inilah ekosistem yang dibangun secara menyeluruh. Saya berharap tentu tidak hanya Bali United, saya berharap juga ya seluruh klub-klub ya Liga 1, Liga 2 bisa melakukan hal yang sama di daerahnya masing-masing. Apalagi kita ke depan PSSI ini sedang menggodok, akan mendorong perubahan yang namanya kompetisi secara menyeluruh. Turnamen Bali Sevens berlangsung selama 3 hari dengan dibagi ke dalam 7 kategori kelompok usia dan gender, yakni mulai kategori U8, U10, U12, U14, U16 hingga Pro dan Putri. Selain tim sepak bola negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina yang kembali hadir, peserta pertandingan tahun ini juga kedatangan dari tim Hong Kong dan Australia.
PBSI menurunkan 13 pemain senior maupun junior untuk berjuang pada Piala Sudirman yang berlangsung 27 April sampai 1 Mei 2025 di Xiamen, Cina. Pebulu tangkis nasional men single Jonathan Christie dan Alwi Farhan, serta ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi pun membeberkan persiapan mereka kepada awak media di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) menurunkan 13 perwakilan pemain senior dan junior untuk berjuang di Piala Sudirman 2025 mulai 27 April hingga 4 Mei di Xiamen, Cina. Sejumlah pebulu tangkis andalan nasional diturunkan seperti Jonathan Christie, Alwi Farhan, Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusuma Wardani, Fajar Alfian, dan Muhammad Rian Ardianto hingga Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi. Inilah persiapan mereka untuk meraih Piala Sudirman yang akan berlangsung kurang dari 2 minggu. Persiapan juga tinggal 1 minggu lebih mungkin, jadi waktu untuk ada peningkatannya mungkin ada tapi nggak signifikan. Tapi lebih mungkin condongnya ke arah teknikal aja sih. Apalagi kan nanti ada pelatih baru juga kan. Baik lagi tadi adaptasi, cara ngobrol, apa segala macam. Mungkin lebih banyak arah ke sana. Saya rasa mempunyai modal yang cukup bagus di badminton Asia Mixed Team itu salah satu turnamen bergu juga walaupun levelnya Asia, cuma kita punya modal yang cukup kuat untuk bisa menghadapi turnamen Sudirman. Dan itu dan saya beberapa kali sudah melawan pemain-pemain senior juga. Ya memang itulah salah satu proses saya, ya ini adalah bagian juga. Jadi ya saya harap saya bisa memberikan yang maksimal aja setiap saya dibutuhkan. Tentu saja dari fisik sih harus segera dipulihkan lagi ya, Kak. Tapi itu juga udah jadi hal yang biasa bagi kita, kayak setelah pertandingan nggak lama berangkat lagi tuh jadi kayak udah terbiasa gitu gimana kayak persiapan. Dalam meningkatkan performa para atlet, PBSI juga melakukan sejumlah perubahan seperti pergantian pelatih di beberapa sektor. Pada turnamen ini, Indonesia tergabung dalam grup D bersama Denmark, Inggris, dan India. Kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan pemerintah Amerika Serikat mulai meresahkan petani maupun pengusaha kopi, termasuk penjual kopi gayo asal Kabupaten Aceh Tengah. Sebab setidaknya 60% hasil kopi diekspor ke Amerika Serikat. Kopi gayo asal Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh mengalami penurunan harga hingga sempat terhenti semenjak diumumkannya kebijakan tarif timbal balik resiprokal sebesar 32% oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Indonesia. Harga kopi ekspor gelondong jenis Arabica ini awalnya dijual dengan harga Rp190.000 per kaleng atau setara dengan 13 kg. Namun saat ini harga kopi tersebut merosot menjadi Rp160.000. Hal yang sama juga berlaku pada biji mentah kopi yang sebelumnya dijual petani mencapai Rp102.000 per kilogram, namun kini turun menjadi Rp90.000 per kilogram. Salah seorang petani dan juga pengusaha kopi Armiyadi pada Jumat 18 April menjelaskan kondisi tersebut membuat resah para petani dan pengusaha kopi gayo di Aceh. Mengingat lebih dari 60% produksi kopi di Kabupaten Aceh Tengah menyasar pasar ekspor ke Amerika Serikat. Market Amerika nih untuk kopi gayo itu 50% sampai 70%. Kita harus sudah mengurai pasar tersebut kepada negara-negara Asia lain. Namun itu belum berhasil. Karena hanya Amerika pembeli terbesar yang industrinya itu membeli kopi lalu mendistribusikan lagi kepada seluruh dunia. Ya itu kehebatan di Amerika. Hal lain yang harus dilakukan adalah memperbesar pasar yang selain Amerika. Terkait hal ini, pemerintah tengah berupaya untuk memaksimalkan penambahan konsumen dari negara lainnya, agar kondisi yang meresahkan ini dapat segera teratasi dan perputaran ekonomi bisa berjalan normal. Solusi yang jelas, ini kan harus ada peran pemerintah dengan beberapa eksportir mungkin, harus mencari market baru. Selain dari Amerika, memang hari ini kan di Eropa, Asia, tapi jumlah negaranya saya rasa harus diperbanyak lagi jumlah pembelinya selain ke Amerika itu, dan ini harus cepat-cepat ditangani. Tapi
Saya aku yakin mungkin, karena ini perang dagang namanya kan, pastilah ada bergening di situ nanti. Mungkin dari segi apanya kita tidak tahu di daerah itu. Pihak pemerintah setempat mendata Kabupaten Aceh Tengah memiliki kebun kopi seluas 55.000 hektar dengan hasil panen mencapai sekitar 5.000 ton per tahun. Hal ini membuat Kabupaten Aceh Tengah menjadi daerah penghasil kopi terbesar di Aceh dan memiliki kualitas dunia. Buah langsat kini menjadi simbol ekonomi baru bagi masyarakat Desa Punggur, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Selain bermanfaat sebagai tanaman obat tradisional, pohon dan buah langsat juga terbukti menjadi salah satu komoditas yang bisa mendongkrak ekonomi masyarakat. Inilah suasana kebun buah langsat atau Lansium domesticum yang merupakan tumbuhan wilayah Asia Tenggara. Ternyata keberadaan buah tropis ini kini menjadi simbol ekonomi baru bagi masyarakat Desa Punggur, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Selain bermanfaat sebagai obat tradisional yang salah satunya untuk mendukung kesehatan pencernaan secara keseluruhan, buah langsat juga terbukti bisa menjadi salah satu komoditas yang dapat mendongkrak ekonomi masyarakat wilayah setempat. Petani langsat Desa Punggur, Suhartian, pada Sabtu 12 April mengatakan, dengan pengaturan pola tanam yang baik di lahan seluas 1 hektar, kebunnya bisa menghasilkan 12 ton setiap 2 bulan dan bernilai jual ke pengepul 10.000 per kilogram buah langsat. Jika ditotal, omsetnya mencapai 120 juta rupiah. Langsat Punggur ini adalah ikon untuk khusus langsat ya, karena memang daerah inilah yang menghasilkan produksi punggur dengan ciri khas rasa manis yang khusus. Bahkan tempat lain juga ada langsat ya, tidak semanis yang dihasilkan di Punggur. Itu karena apa? Karena memang kandungan hara yang sudah ada terkandung di dalam tanah ini memang khusus sudah Allah berikan untuk ini. Rata-rata produksi satu pohon itu kalau diambil rata-rata ya, itu satu pohon itu bisa 100 kilo lah. Jadi kalau misal kita punya 126, jadi ada potensi itu sekitar 10-12 ton. Pangsa pasar buah langsat Punggur terus meluas jika beberapa tahun terakhir hanya dipasarkan di 14 kabupaten kota wilayah setempat secara legal. Sejak tahun 2025, penjualannya telah merambah sejumlah provinsi di Indonesia, bahkan hingga ke negara tetangga yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta.
Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Upaya pengembangan wisata air di Waduk Logung, Kecamatan Cikulo, Kabupaten Kudus mendapat dukungan langsung dari Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yassin Maimun. Dalam kunjungannya, Wagub menyatakan siap memfasilitasi legalitas speedboat yang dikelola komunitas lokal sehingga bisa beroperasi secara resmi. Waduk Logung yang memiliki luas sekitar 1.200 hektar tak hanya penting untuk irigasi pertanian, tetapi juga berpeluang menjadi destinasi wisata air unggulan di Kabupaten Kudus. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yassin Maimun melihat inisiatif komunitas lokal mengelola speedboat perlu didukung. Ia berkomitmen untuk membantu komunikasi perizinan dengan BPWS sebagai pemilik lahan. Terkait tadi yang disinggung izin pariwisata gimana? Ya, untuk izin pariwisata nanti kita komunikasikan dengan BPWS karena ini lahannya BPWS. Alhasil nawacita dari kawan-kawan komunitas pariwisata yang ada di sini itikat baik karena nanti kalau ada izin resmi itu kan juga safety-nya para pengunjung wisatawan juga wisatanya juga aman, ditata semuanya dan tentu ini sudah berizin memberikan kontribusi juga terhadap negara khususnya di Kabupaten Kudus, maka kita harus dorong yang taat-taat seperti ini. Yeah. Kalau keberadaan Logung sendiri untuk Jawa Tengah sendiri seperti untuk Logung sendiri tentu bermanfaat ya dengan areal yang seluas berapa Mas di sini? 1.200. Artinya ini buat ya untuk air bersih, kebutuhan air itu pasti akan bermanfaat khususnya kepada para petani. Pengelola speedboat Muhammad Rondi menyampaikan bahwa legalitas masih terhambat sejumlah kendala, mulai dari status lahan, batas wilayah, hingga koordinasi antar instansi. Saat ini pihaknya masih berusaha mengurus surat resmi ke Pemkab Kudus. Izin penggunaan Logung sendiri bagaimana Pak? Ini itu masih dalam proses, kita masih cari terobosan. Masalah yang punya akses ke BPWS itu kan dari pemerintah desa atau kabupaten. Nah, saat ini kemarin saya udah sampaikan ke Pak Bupati Pak Samani, terus suruh bikin surat yang intinya pertama masalah batas wilayah ini kan kita belum semua masalahnya batasnya dulu itu sudah ada tapi sekarang hilang. Terus ini ya kebanyakan diklaim pemilik tanah, maka itu kita minta bantuan ada pengukuran tanah ulang yang ibaratnya tanah yang sudah diganti rugi. Yang kedua terus masalah legalitas, masalah perizinan ini yang punya akses kan pemerintah daerah, paling enggak kan dari dinas pariwisata. Terus yang ketiga itu masalah subsidi BBM. Subsidi BBM kita masih beli galonan gitu, masih mahal. Sebetulnya gini, tahun awal-awal waktu pas ada kejadian di Gedung Ombo itu toh, kan ada peremajaan perizinan. Nah, BWS itu sudah buka pintu. Lah, kita udah koordinasi sama desa. Waktu itu masih Poddarwis, tapi sampai saat ini belum. Ternyata kemarin ke BBWS belum ada surat yang masuk ke sana. Dari segi keselamatan, Rondi mengaku pihaknya sudah memenuhi standar pengoperasian speedboat.
Namun belum resminya izin menyebabkan mereka belum bisa mendapat subsidi BBM dan masih membeli bahan bakar secara eceran. Legislasi yang jelas dan dukungan pemerintah daerah menjadi kunci untuk membangun pariwisata yang berkelanjutan di Waduk Logung. Dari Kabupaten Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemkab Semarang menggelar Kira Budaya pada hari ulang tahun ke-504 Kabupaten Semarang secara meriah. Ratusan peserta dan warga tumpah ruah di depan rumah dinas Bupati Semarang untuk mengikuti rangkaian kegiatan. Kemeriahan terjadi di Kira Budaya HUT ke-504 Kabupaten Semarang, di mana ratusan peserta tumpah ruah di sepanjang jalan Kota Ungaran. Titik kirap dimulai di alun-alun Bung Karno dan garis akhir di depan rumah dinas Bupati Semarang. Baik peserta dari jenjang SD sampai SMP maupun perwakilan dari 19 kecamatan menunjukkan berbagai pertunjukan seni, budaya, dan sejarah yang ada di Kabupaten Semarang. Selain itu, Kira Budaya dalam rangka kegiatan Hari Jadi Kabupaten Semarang ke-504 ini juga ditutup dengan tradisi rebutan gunungan yang berisi aneka sayur mayur serta buah-buahan oleh warga yang memadati acara Kira Budaya tersebut. Hari ini tadi ada Kira Budaya dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Semarang yang ke-504 tahun 2025 ini, dan tadi cukup meriah. Harapan kita nanti di tahun yang akan datang juga kita lebih maksimalkan lagi. Dan yang terpenting adalah kami mohon doa restu, mohon bantuan, dukungan kerjasamanya dan berangka untuk bersama-sama membangun Kabupaten Semarang agar ke depan Kabupaten Semarang lebih maju dan masyarakat lebih sejahtera dan tetap kondusif. Harapan kita ini juga banyak masuk di Kabupaten Semarang. Baik, juga upaya sekitar 4.600-an kelompok seni yang setiap tahun kami menganggarkan untuk nguri-uri seni budaya. Bantuan untuk pembelian, misalnya membantu membeli kostum, juga meringankan untuk membelikan peralatan, dan juga ada dana pentas seni. Ini kita setiap tahun ada sekitar 1.000 kelompok seni yang kita bantu, dan juga ada pentas seni dalam rangka untuk menggerakkan seni budaya yang tujuannya juga kecuali uri-uri seni budaya juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, melalui UMKM juga berkembang. Seperti saat ini kan ramai sekali UMKM kita. Tahun ini ada sekitar 10 miliar yang untuk bantuan kelompok seni, dan ada sekitar kurang lebih 3.500.000 yang untuk pentas seni di Kabupaten Semarang. Tahun ini sebenarnya hampir sama dengan tahun yang lalu, cuman juga ini kita agak ada keringanan karena ada efisiensi anggaran. Kita bikin tugu peringatan. Tugu peringatan ini memang ada kejadian di Pringapus dulu. Jadi perundingan tapi berakhir dengan pertempuran di agresi militer Belanda II. 27 Juli 1947. Kan ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan hari ini adalah supaya kita tidak melupakan sejarah, sehingga sejarah yang dulu muncul di sekitar kita tetap semangatnya terbawa sampai hari ini. Gas merah ya Mas ya. Dengan adanya Kira Budaya ini, semua jenis seni budaya yang ada di Kabupaten Semarang tetap lestari dan mampu menggairahkan perekonomian masyarakat termasuknya UMKM. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Ingin menikmati liburan tanpa merogoh kocek dalam-dalam? Berkemah di Poncodan yang terletak di Desa Pohgading, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati bisa menjadi alternatif pilihan. Lokasi yang strategis serta instagramable menjadi daya tarik tersendiri. Beginilah suasana berkemah di Poncodan. Tanah lapang yang luas menjadi lokasi yang pas untuk mendirikan tenda. Debit air waduk Seloromo yang sedang naik pun semakin menambah suasana keindahan. Poncodan yang berada di Desa Pohgading, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati ini menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dinikmati para pengunjung. Mulai dari gazebo, spot foto unik, kamar mandi, tempat sholat, serta warung yang menjajakan makanan maupun minuman. Salah satu pengunjung asal Kabupaten Rembang, Fala Faidil, mengaku baru pertama datang dan berkemah bersama rekan-rekannya di Poncodan. Pemandangan hamparan air yang memenuhi waduk Seloromo membuat rileks pikiran.
Ini kebetulan saya kan dari Rembang sama teman-teman, mumpung long weekend, saya kan liburan ke sini main, dapat referensi dari teman-teman. Ini view-nya apa namanya? Waduk, di Rembang kan jarang kan gitu ke Pati. Ini ada loh teman, ada loh di Pati, di waduk Gembong apa namanya lah, tempat Odan itu. Terus kan ke sini ya ngisi waktu liburan aja sih, long weekend gitu. Pengelola Poncotan menyediakan persewaan tenda bagi pengunjung yang hendak berkemah. Untuk tenda kapasitas 4 orang dihargai Rp50.000, sementara tenda dengan kapasitas 6 orang dihargai Rp65.000. Cara daya tariknya ini ada ini ya, di sini ya cuman orang ini butuh hiburan, butuh nyantai-nyantai, kadang ada event-event, ada apa itu namanya reuni juga, kemarin juga ada reuni yang ini mengadakan yaitu tadi hiburan-hiburan seperti organ tunggal atau memasak seni kecil-kecilan gitu. Ini bisa untuk camping juga ya Pak ya? Bisa untuk camping di sini, bisa untuk camping, sewa tenda di sini bisa. Berapa Pak kalau sewa tenda di sini? Sewa tenda yang kecil ukuran 4 orang itu 50. 50 sekitar 50, yang ukuran 6 orang itu 65. Serta parkir mobil Rp5.000 dan parkir motor Rp2.000. Di momen naiknya debit air di Waduk Seloromo, kunjungan para wisatawan pun mengalami peningkatan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, demikian Lingkar Pagi kali ini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.